Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan Korindo Group dan TSE Group. Berjumpa kembali dengan kami kali ini pada modul online pengelolaan sampah domestik yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan. Teman-teman, rekan-rekan Korindo Group dan TSE Group, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tata cara pengelolaan sampah domestik yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu definisi-definisi yang digunakan atau yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pertama, tentu kita perlu mengetahui definisi dari sampah itu sendiri. Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan manusia atau alam yang berbentuk padat dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Berikutnya, definisi kedua adalah definisi dari sampah domestik. Karena pada modul ini kita akan membahas terkait dengan sampah domestik. Sampah domestik merupakan sampah sisa kegiatan manusia yang berasal dari kegiatan sehari-hari, baik kegiatan untuk hidup seperti mencuci, makan, bekerja, dan lain sebagainya, yang mana sampah tersebut tidak memiliki kandungan bahan B3. Definisi ketiga yang akan kita bahas adalah sumber sampah. Sumber sampah didefinisikan sebagai asal timbulan sampah. Kemudian poin keempat adalah penghasil sampah. Penghasil sampah didefinisikan sebagai setiap orang dan atau kegiatan proses alam yang menjadi asal timbulan sampah tadi. Berikutnya, yang kelima, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang menyeluruh, sistematis, dan komprehensif yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah itu sendiri sampai akhir dimusnahkan. Kemudian yang keenam ialah tempat penampungan sampah sementara. Ini hal yang sudah sering kita dengar. TPST atau tempat penampungan sampah sementara didefinisikan sebagai sebuah tempat sampah, tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pengelolaan. Berikutnya, yang terakhir atau yang ketujuh ialah tempat pengolahan sampah terpadu, merupakan sebuah tempat di mana dilaksanakannya kegiatan pemilahan ulang, penggunaan ulang, pendaur ulangan bagi jenis-jenis sampah yang memungkinkan sebelum yang lainnya dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi adalah definisi-definisi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bapak Ibu, rekan-rekan semua Korindo Group dan TSE Group, sebelum kita masuk ke dalam materi inti tentang bagaimana mengelola sampah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa masalah yang ditimbulkan apabila kita mengelola sampah secara tidak baik ataupun secara tidak layak. Terlihat pada layar, Bapak Ibu semua, hal-hal sederhana atau hal-hal kecil yang kadang mungkin tidak kita rasakan, seperti misalnya membuang sampah secara sembarangan. Sebagai contoh, membuangnya ke aliran sungai atau media lingkungan lainnya. Apabila ini dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh banyak orang, seperti contoh halnya di kota besar,
dapat kita lihat sampah yang masuk ke dalam aliran sungai tersebut pada akhirnya akan terbawa menuju muara terakhir, yaitu lautan atau samudra. Sampah yang menuju ke lautan atau yang tadinya berada di aliran sungai akan menimbulkan banyak sekali masalah kesehatan bagi seluruh ekosistem kehidupan, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan ataupun binatang. Bapak Ibu semua, sampah-sampah yang terbuang ke media lingkungan kadangkala didominasi oleh jenis-jenis sampah yang tidak dapat terurai secara alami, atau apabila terurai membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang ataupun sangat-sangat lama, sehingga sampah-sampah ini akan ditemukan ribuan tahun yang akan datang masih dalam bentuk yang sama karena tidak dapat terurai atau terproses secara alami. Bapak Ibu dapat terlihat pada layar, Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan ada 5 jenis sampah plastik yang sulit terurai secara alami, yang mana sampah-sampah ini tanpa kita sadari sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Contoh, sampah kantong kresek, sampah sedotan plastik, dan sampah wadah plastik lainnya yang kita gunakan sebagai bahan pengemas, yang seringkali ini hanya digunakan sekali pakai. Jadi setelah kita pakai langsung kita buang. Nah, sampah-sampah ini ternyata dapat terurai dalam waktu ratusan tahun. Sehingga seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sampah ini akan terus berada di alam hingga waktu yang sangat lama.